supaya harta itu jangan hanya dimiliki orang-orang kaya. Itu dia ibu bapak jamaah rahimakumullah. Makanya jangan lupa ada hartawan, berinvestasilah untuk investasi akhirat. Bila perlu nanti kalau di sini butuh apa-apa bilang jamaah. Ya, Masjid Ar-Ridho dijual. Begitu. Saya pertama kali sampai malam apa juga apa tuh? Masjid dijual. Kok juga masjid dijual? Rupanya dijual berkapling-kapling agar pembebasan tanah. Akhirnya masjid dijual. Orang miskin kan orang menjual masjid. Rupanya dia melebarkan di kapling-kapling, dibilangnya masjid dijual. Maksudnya pelebarannya. Begitu juga Masjid Ar-Ridho dijual. Apanya? Aslinya kurang, dijual kepada jamaah. Investasi akhirat. Jamaah banyak sedang luar ini. Masjid Ar-Ridho dijual. Macam miskin kali PKM-nya. Enggak ya? Maksudnya investasi akhirat. Yang kedua, wal amanatu mu'manah. Amanah dijadikan untuk jarahan. Tengok, enak sekali orang korupsi. Dan sekarang yang koruptor boleh lagi mencalonkan. Tengok, wal amanatu mu'manah. Amanah dijadikan barang jarahan. Apa istilahnya? Mumpung Ustaz. Mumpung tak takut dia dengan pertimbangan akhirat. Ya, tulis amanah, tapi dijadikan untuk memperkaya diri dan keluarga. Tak takut dengan Allah, kan nanti bisa Ustaz tobat. Ya kalau dapat tobat, kalau tak dapat tobat sama macam jamaah. Bapak kok belum haji? Nanti Ustaz kalau udah pensiun. Ya kalau pensiun, kalau dipensiunkan Allah, sebelum pensiun PNS-nya dipensiunkan Allah, mau apa lagi? Kan banyak jamaah kok belum ke masjid Pak, nanti Ustaz ada masanya. Ya masa mati mau ke masjid, ya masa mati mau ke masjid. Makanya saya di masjid saya bilang, janganlah pagi-pagi sendiri mau ke masjid. Ya kan, ini dia jadi bangkit di masjid. Nanti mau gigil dia saya bilang. Kenapa Ustaz? Tinggi kali. Selama ini di luar panas, masuk masjid mau gigil banget. Ada yang sedih. Ya kan? Inilah bagi umat Islam ini, khususnya dari masjid. Yang tak pernah ke masjid kalau meninggal pasti dihukum di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Almarhum itu orang-orang yang dirahmati Allah, padahal sujud tak pernah. Benci kan ke masjid, tapi tetap awak bilang orang-orang yang dirahmati Allah. Pernah itu bapak bilang yang ngomong togel itu mati di masjid, telah berpulang ke rahmatullah. Al-mal'un yang dilaknat Allah. Pernah? Tidak semuanya almarhum yang dirahmati Allah. Padahal mungkin ke masjid pun tak pernah, wudu pun mungkin tak pernah, sholat pun mungkin tak pernah. Tapi alhamdulillah Masjid Ar-Ridho luar biasa, luas, banyak. Awak kira di masjid awak yang ramai ini, rupanya lebih ramai dan bagus. Ya. Tapi dibandingkan penduduk sini mungkin tak seberapanya. Ya kan Pak? Pak jujur Pak, jangan, tidak ada dusta di antara kita. Dibanding penduduk sini mungkin ini tak ada apa-apanya nih. Ya kan? Makanya masjid kami itu Pak Ustaz, lebarkan Ustaz masjid kita, sempitkan di sekarang. Saya bilang kalau 5 waktu sampai meluber baru Allah lebarkan. Ini meluber kapan? 2 kali aja, Idul Fitri, Idul Adha. Iya apa enggak? Maunya macam Erdogan ketika dia jadi presiden
wajib sholat subuh semuanya, penuh semuanya, mobil-mobil bertebaran di sekitar masjid. Itu baru. Tengok sekarang Turki itu tiap waktu ramai masjid, ya. Makanya di Maroko itu lupa masjid itu tak lama-lama buka. Di Maroko masjid tak lama-lama buka, setengah jam sebelum sholat dan setengah jam setelah sholat. Udah itu tutup rapat. Makanya masjidnya setiap saat full jamaah, full tiap saat masjid. Kenapa? Kalau terlambat udah nggak dapat sholat di masjid. Di mana sholatnya? Adalah di pinggir-pinggir emperan jalan. Saya pernah pas belanja nggak tahu namanya pertama kali, tenang ditutup semuanya. Kok ditutup? Sampai warung-warung pun ditutup pas jam waktu sholat. Kenapa? Masuk waktu. Tenang, tengok udah padat masjid. Padahal itu di mall, padat masjid. Terlambat nggak bisa sholat di emperan. Itulah jamaah rahmatullah. Jadi betul-betullah jalankan amanah Allah ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu amanah untuk anak kita, jaga anak kita baik-baik. Bukan hanya untuk pemimpin saja, untuk kita juga di rumah tangga. Ya, itu anak-anak itu amanah Allah sama kita. Jangan biarkan dia datang ke masjid subuh bangunkan. Jangan dibiarkan kayak gitu. Bilang sama anak kita, mama sama ayah nggak mau lah nengok ya logo-logo di rumah ini. Siapa tuh logo-logo yang tak mau sujud sama Allah? Logo, coba ini seperti cerita seseorang ya sama keledainya, ya. Pemilik keledai sama keledainya kotor dimandikan di sungai. Rupanya di ujung sana ada musola. Ketika azan terdengar si keledai. Suara apa itu? Azan. Suara azan untuk apa? Untuk sholat. Sholat itu untuk siapa? Untuk manusia. Gua kok nggak sholat? Berarti sama gua. Ya, ini dia. Ya, itu dia. Jadi amanah, mohon amanah dijadikan untuk memperkaya duniawi. Ya, pemegang amanah. 3, az-zakatu muhramah. Zakat. Ya, zakat dijadikan untuk keuntungan, tidak didistribusikan, diputar-putar hasilnya untuk kepentingan pribadi. Mohon hati-hati. Kita yang punya zakat nih, hati-hati bu bapak, khususnya yang basnas ini, hati-hati kita dengan barang zakat milik fuqara wal masakin. Hati-hati. Kalau memang diberdayakan betul-betul, dimanfaatkan untuk 8 asnaf, ya zakat tadi, jangan salah kita, ya jangan salah kita, ya terutama zakat di masjid ini. Hati-hati ibu bapak jamaah rahmatullah, ya, karena terkadang ada yang zakat untuk zakat malnya. Hati-hati, jangan sembarangan kita mendistribusikannya, ya. Zakat fitrah, hati-hati, ya. Kita yang sudah lumayan ini nggak usah lagi kita ambil harta zakat lagi, meskipun awak ambil zakat sudah cukup produk kita, ya. Makanya saya di masjid saya bilang, kita ambil zakat ini udah pada kenyang semuanya, jangan ambil harta zakat. Kita prioritaskan fuqara wal masakin, untuk fakir dan miskin. Tapi kita sedang ambil zakat, berhari-hari kita bermalam-malam di sini, mau nggak? Kata Allah, ya, apa kata Allah? Kata Allah di dalam surah As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian tijarah, perniagaan tunjikum, menyelamatkan kalian dari
masjid tapi tetap sholat ke masjid. Ya, berdindingan pun dengan masjid, tak pernah menginjak masjid, itu kami lapor ke Kepling. Itu tugas Kepling. Ya, jadi zakat itu untuk orang-orang yang tunduk kepada Allah. Kenapa? Wasalli alaihim, sholatkan orang-orang yang zakat, doakan orang zakat. Pengambilan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, sholatkan orang yang zakat. Ini tukang mabuk, memang miskin tapi tak pernah sujud sama Allah. Kapan dia mau berdoa? Yang berdoa itulah jadi berkah harta wa zakat dan tadi. Ini dia. Apa? Az-zakatu murah. Zakat jangan dijadikan keuntungan pengelola zakat, tapi distribusikanlah zakat. Hati kalau enggak